Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Kami hadirkan Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Kami akan berbincang-bincang tentang topik nasib tempat rekreasi saat pandemi COVID-19. Iya, pemirsa, tempat rekreasi merupakan salah satu elemen yang terimbas selama pandemi COVID-19. Banyak tempat rekreasi yang tutup, tetapi ada juga yang masih buka meskipun dengan kondisi yang terbatas. Nah, bagaimana dengan kondisi para karyawannya? Kemudian apa yang bisa dilakukan agar tetap eksis? Baiklah, kita saat ini sudah terhubung dengan Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Bali, itu adalah I Gusti Ayu Indatri Mafu Yuda atau akrab disapa Gung In. Om Swastiastu, Gung In. Om Swastiastu. Nggih, apa kabar? Baik, sehat? Nggih, baik. Iya. Baik. Baik, Gung In ini selaku Ketua DPD Putri ya. Ini terkait dengan membawahi berbagai usaha taman rekreasi Indonesia khususnya di Bali. Ini artinya dari informasi kan sudah banyak dilakukan Gung In untuk bisa menyikapi terkait dengan pandemi COVID-19 ini khususnya terkait dengan tempat rekreasi. Nah, ini bagaimana penggambaran atau apa yang bisa dijelaskan terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini untuk kaitannya dengan tempat rekreasi yang ada di Bali? Silahkan. Putri menyikapi pandemi ini yang jelas adalah kami mengikuti segala instruksi dari pemerintah. Yaitu salah satunya adalah ketika ada surat instruksi dari Gubernur Bali untuk menutup sementara kegiatan-kegiatan pariwisata yang kami kelola. Itu di bulan Maret. Nah, kami juga sangat mendukung keputusan pemerintah tersebut untuk memutus tali rantai dari penyebaran COVID-19. Putri ini ada di bawah stakeholder Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI yang nama lainnya adalah Bali Tourism Board. Di situ kami ada 10 stakeholder seperti misalnya PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran, ada Asita, Asosiasi Travel Agent, dan lain-lainnya untuk 10 tersebut. Memang di Putri kami membawahi taman rekreasi seperti tidak hanya taman rekreasi tapi juga di situ banyak taman satwa atau lembaga konservasi yang bergerak di bidang pariwisata yang juga sangat terdampak. Selain itu juga ada pusat perbelanjaan, ada juga tempat kunjungan wisata alam seperti pantai sekalipun, museum juga, dan ya dalam COVID ini ya kami mengikuti apapun yang diinstruksikan oleh pemerintah. Iya, baik. Ini sampai saat ini memang kita sama-sama tahu bahwa dampaknya luar biasa. Nah, terkait dengan kondisi tersebut saat ini secara operasional, seperti apa anggota Putri? Dan bagaimana juga ini nasib para karyawan, apakah memang sudah ada PHK, kemudian apakah masih dalam tahap merumahkan karyawan atau seperti apa ini Gung In? Jadi kalau untuk saat ini terkait dengan operasional anggota Putri, itu ada beberapa jenis, jadi tingkatannya berbeda. Kalau misalnya dia memang taman rekreasi yang memiliki banyak pengunjung seperti Monkey Forest, seperti contohnya kami dari Bali Elephant Camp, juga ada Mason, ada Taman Safari, juga di situ termasuk ada Secret Garden dan anggota-anggota yang lainnya, itu kami memang tutup. Tapi beberapa pusat perbelanjaan seperti mall, seperti Beach Walk, Level 21 dan yang lain-lain itu mereka masih buka walaupun tidak dengan full power. Nah, kembali pada pekerja-pekerjanya sekarang. Memang ini menjadi sebuah dilematis yang sangat PR buat kami para pengusaha di bidang di Putri ini adalah kalau memang mereka masih buka itu pun tidak full ya, mungkin ada yang ditengahkan, ada yang sepertiga. Kalau yang memang sudah tutup total dan kami karena tidak tahu pandemi ini sampai berapa lama dan instruksi pemerintah juga sampai berapa lama menutup, jadi kami selaku pengusaha terkadang tidak semua pengelolaan kami itu maksudnya punya tabungan. Bagaimanapun pengusaha itu kan setiap bulan juga. Jadi tidak ada yang menyangka kondisi ini akan seperti ini kayak Perang Dunia Ketiga, selesai. Nah, jadi apa yang kita miliki kita harus waspada, kita harus hitung sampai berapa lama ini, sama kayak kita mengendarai mobil, ada bensinnya cuma diisi sekali harus nyampe di sana. Kita nggak tahu tujuannya seberapa jauh, jadi memang kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk sustainable, untuk kesinambungan yang lain, apalagi kalau memang di situ ada
taman satwa atau lembaga konservasi yang banyak spesies yang mungkin bisa sampai ratusan jumlah hewannya, dan itu pun jumlah yang harus dilindungi. Jadi terkadang kita harus sangat hati-hati dalam memutuskan. Nah, berdampak pada karyawan, ada yang memang kalau masih bisa beroperasi, mereka dipekerjakan tidak full. Nah, yang saya juga tidak menyangkal dan tidak memungkiri banyak dari teman-teman kami yang secara terpaksa dengan berat hati merumahkan alias memberikan cuti tanpa gaji sampai batas waktu yang tidak tentu karena memang kemampuan tidak ada. Jadi ya itu yang memang saya rasa tidak hanya di Putri ya, tapi banyak di dunia usaha pariwisata lain, bahkan UMKM sekalipun. Iya, baik. Ini ketika tadi disampaikan masih ada beberapa tempat seperti mall begitu ya yang masih buka. Ya. Ini seperti apa Putri melakukan kontrol begitu ya? Ini artinya kan juga masih mengundang adanya kerumunan. Apakah memang saya yakin protapnya sudah berlaku ya, pakai masker, kemudian jaga jarak. Ini seperti apa bentuk kontrolnya ini Putri terhadap usaha-usaha yang masih artinya masih bisa buka untuk bisnisnya? Iya, masih jalan. Iya, iya. Komunikasi kami dengan anggota sangat bagus, dan saya juga dan teman-teman juga secara pribadi kami kan berkunjung walaupun secara tidak resmi. Jadi memang dari segi dari mallnya sendiri pun mereka sudah bilang sama kami bahwa saya tidak mengharap crowd karena memang crowd itu tidak ada. Itu pun jadi mereka seperti misalnya ada beberapa entrance mereka tutup, hanya ada satu entrance. Dan temperatur, dan kalau nggak salah itu di Beach Walk pernah melaporkan ke saya bahwa kalau orang datang tanpa masker dikasih masker cuma-cuma seperti itu. Terus kita juga memang tidak akan banyak juga, masyarakat pun juga mempunyai kesadaran yang tinggi ya, kalau nggak penting-penting banget mencari sesuatu mereka tidak akan ke sana. Jadi mall sendiri pun mereka sangat edukatif. Mereka juga orang-orang yang di situ mempunyai intelektual dan kesadaran yang tinggi untuk mau mengoperasikan. Mereka sudah hitung semua risikonya. Jadi saya yakin kesadarannya anggota kami sangat tinggi dalam menjaga penyebaran COVID ini, tetapi harus menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi harus mengimbang. Mereka sudah imbang. Baik, ini kan kita tidak tahu ya, Gung In, kapan pandemi ini akan berakhir. Artinya kita berharap bahwa segera berakhir. Kalau memang prediksi bulan Juni sudah usai. Kira-kira Gung In sendiri tadi sudah melakukan kontrol yang efektif. Kemudian ini artinya ketika ada tempat rekreasi yang tutup misalkan, kemudian tadi karyawan juga dilematis, ada yang di rumah, ada yang di PHK. Ini seperti apa kemudian untuk tahapan berikutnya? Artinya kan untuk menjaga eksistensi tempat-tempat rekreasi ataupun objek wisata ataupun juga tempat-tempat atau kunjungan masyarakat ini seperti apa nanti Putri akan melakukan tahapan selanjutnya? Tahapannya adalah kami mengharap hal ini cepat selesai dan kami harus melakukan recovery yang secepat mungkin. Nggak tahu bagaimana caranya, yang jelas di sini tidak bisa kami lepas dari naungan pemerintah. Termasuk juga saya mengharap, memang ini sedikit setiap keputusan sekarang pasti sangat dilematis. Contoh, waktu pemerintah atau Angkasa Pura menutup airport untuk memutus mata rantai ini supaya alur mudik mobilisasi orang tidak begitu besar karena itu sangat beresiko, itu memang sangat bagus di suatu sisi. Tapi apa kabar yang masyarakat yang bukan lokal Bali yang harus pulang kampung, yang di sini mereka bekerja? Nah, begitu airport ditutup, satu, mereka nggak bisa balik kampung, yang kedua di sini mereka tidak ada pekerjaan. Nah, itu juga kan dilematis ya, tapi memang kita harus memilih keputusan mana yang kira-kira penyelamat yang lebih besar. Begitu juga dengan saya di Putri. Kalau kita lihat sekarang dari bulan Maret itu mereka kondusif, tapi akhir-akhir ini masyarakat sudah bukan cuma sekedar jenuh karena tinggal di rumah, tidak, tapi mereka tidak mampu lagi untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi. Tidak mampu, bukan karena mereka memilih karena cuma bosan, enggak. Nah, makanya saya melihat juga sudah mulai di jalan, sudah mulai hampir seperti biasa, di pasar juga, di tempat-tempat restoran juga sudah mulai ya, walaupun mereka distancingnya juga sudah bagus. Nah, saya mengharap kalau memang boleh, tidak sekarang, tidak masa sekarang, mungkin lagi bulan depan, mari kita review bersama
apakah boleh, apalagi taman wisata di Bali ini kan banyakkan outdoor dengan space yang sangat besar, bahkan hektaran ya. Nah, kita duduk bersama, brainstorm, kita lakukan protap yang tepat kalau memang kita diperbolehkan buka. Itu buka untuk kegiatan ekonomi, bukan untuk saya. Misalnya saya bukan karena kita apa nggak cukup dulu juga udah banyak duitnya, sekarang harus nggak boleh apa nggak melakukan nyari profit, bukan untuk kami, bukan untuk para pengusahanya, tapi kami memikirkan ininya, staffnya, tim yang harus kami rumahkan, itu yang menjadi beban moral buat kita, bukan untuk semata-mata kebersihan pribadi top manajemen. Cuma satu pekerja, satu taman satwa misalnya ada hampir 350 staff, ada yang punya 600 staff, ada bukan sampai 1000 ya. Nah itu bayangin, jangan lihat jumlah usaha taman rekreasinya, tapi lihat berapa karyawan yang terdampak. Nah itu yang ingin kami, paling tidak kalau kami buka sekalipun, kita juga tidak akan punya tamu banyak visitor, tapi ya jadi paling nggak protap itu akan kami perjelas, jumlah wisatawan yang boleh juga kalau misalnya nggak boleh lagi 20 nggak apa-apa, yang penting adalah mulai gitu recovery pelan-pelan dan untuk staff kita paling tidak ada mulai kita berkontribusi kepada mereka. Baik, apakah itu yang sudah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah, Gung In? Saya sempat membuat surat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Bali karena beliau adalah otoritas tertinggi di pulau ini. Tapi saya memberikan surat itu langsung melalui Bapak Wakil Gubernur Pak Soajo, yang kebetulan beliau juga bagian dari stakeholder GIPI sebagai Ketua PHRI. Jadi saya mengkomunikasikan dengan beliau bahwa satu, apakah bisa kami diberikan subsidi bukan untuk kami tapi untuk satwa-satwa yang memang juga jumlahnya sangat besar, karena kami ini tutup bukan semata-mata Putri baru sebulan tutup sudah nggak bisa kasih makan satwa, bukan seperti itu. Kami satu itu sudah tutup 2 bulan. Yang kedua, sebelum ditutup itu sekalipun dari merebaknya di Wuhan di bulan Januari itu sudah tiarap, kunjungan itu sudah jauh dibanding tahun sebelumnya. Jadi itu sudah minus ya, maksudnya belum lahirnya penutupan itu terkadang kami bilang antara blessing and disguise gitu loh. Ada ini terselubung juga karena kalau kami buka pun kami tidak kuat dari Januari itu sudah tidak ada kunjungan. Jadi saya mengkomunikasikan dengan menyurati untuk mengupdate komunikasi taman rekreasi sekarang dan mohon subsidi untuk satwa-satwa tersebut. Dan yang ketiga, mohon dikonsider, diatensi apabila di bulan depan mulai kita diperbolehkan untuk beroperasi walaupun tidak secara full dan dengan protap yang ketat. Surat tersebut juga kami tembuskan kepada Pak Menteri Pariwisata dan Menteri Kehutanan serta bupati-bupati yang daerahnya menjadi tempat taman rekreasi tersebut untuk diketahui. Iya, karena gini, saya lupa ada terkaitnya. Kenapa saya bikin surat itu kami dari Putri? Karena ada wacana dari Bapak Presiden Jokowi bahwa ada stimulus untuk para pengusaha yang sudah dibajetkan berapa triliun. Nah, kami sebagai ketua asosiasi merupakan tanggung jawab moral untuk paling tidak menyuarakan aspirasi dari anggota-anggota kami yang ada. Karena kalau nanti kami kelewatan bukan salah pemerintah, kita nggak ada merequest seperti itu. Iya, ini semoga harapannya bisa tercapai ya, Gung In ya, khususnya harapan Putri ini ke depan, apalagi nanti pasca COVID-19 semua usai, semua bisa berusaha lagi, bergeliat lagi untuk semua tempat-tempat rekreasi. Baik, Gung In, terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Iya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan I Gusti Ayu Indah Trimafuyuda atau biasa akrab dipanggil Gung In dalam Bali Postok pada kesempatan hari ini tentang nasib tempat rekreasi saat pandemi COVID-19. Kami akhiri dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.